إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آية الإخراج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pertama dan utama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak lisan kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih saat ini detik ini masih Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling besar dan paling penting, dan ini nikmat yang menjadikan kita semua insyaallah dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tetap Allah tancapkan ke dalam hati-hati kita semua sampai kita pulang menghadap kepada Allah mendapatkan gelar yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam suri teladan kita bersama Nabi dan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita dan keluarga besar kita. Semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW di Jannatul Firdausil A'la insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara seiman, jemaah rahimakumullah, salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bihi khairan ista'malahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, apa yang Allah berikan di antaranya adalah ista'malahu. Allah akan buat hamba ini beramal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'malu ya Rasulullah? Apa maksudnya manusia itu disayang Allah kok dibuat beramal? Maksudnya seperti apa? Ternyata jawaban baginda Rasulullah SAW yang dimaksud dengan ista'malu adalah yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Orang ini akan disibukkan beramal soleh sebelum datang al-maut, sebelum wafat, sebelum meninggal dunia. Orang ini akan disibukkan beramal. Hadirin sedang jemaah Allah, tidak dipungkiri bahwa semua kita yang hadir, termasuk yang bicara, semua kita pasti punya masa lalu yang kurang nyaman jika kita kenal. Di antara kita mungkin ada yang pernah berbuat dosa besar, yang pernah terjerumus kepada kesyirikan, pernah datang ke kahin, dukun-dukun, pernah memakai jimat-jimat, pernah memakai penglaris, pernah percaya dengan hari sial, tanggal sial. Dan barangkali di antara kita yang hadir ada yang pernah makan riba, pernah memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Kata Nabi, daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari daging manusia, tidak ada pembersihan kecuali dipanaskan di api neraka jahanam. Dan ada lagi mungkin di antara kita hadirin yang pernah durhaka pada orang tua. La yadkhulul jannah aqul walidain. Tidak akan mencium wangi surga orang yang durhaka pada ibu bapaknya. Tidak akan mencium wangi surga. Yang pernah terjerumus ke perzinahan, yang pernah memasukkan khamr ke dalam perutnya, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang pernah kita buat. Jangan khawatir, jangan kecil hati ya teman-teman.
Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an yang sering ayat ini diulang-ulang oleh para khatib. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas berbuat maksiat, jangan pernah kau putus asa dari rahmat dan ampunanku, kata Allah. Sesungguhnya aku akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian jika kalian serius kembali kepada Allah. Artinya, Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita kejar janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW yang tadi. Kalau Allah cinta sayang kepada seorang hamba, sebelum orang ini meninggal wafat, Allah akan sibukkan dia, Allah beri hidayah, dia taubat, sisa umurnya dipakai beramal soleh. Dan ini yang dijanjikan Allah dalam suratul Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sebelum ayat ini Allah sebutkan rentetan dosa besar yang pernah orang itu buat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Walaupun orang itu, kata Allah, dulu pernah berbuat syirik, pernah minta kepada selain aku, dan dia pernah berzina dan pernah membunuh janin hasil zina dia. Walaupun sudah seperti itu, kata Allah, jangan khawatir. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Orang-orang yang model seperti tadi pernah berbuat dosa-dosa besar, bahkan yang sudah kelewatan batas, asal dia pertama, kata Allah, dia bertaubat, dia tidak ulangi lagi, dan dia isi sisa hidupnya beramal soleh. Apa yang terjadi, kata Allah? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Aku ganti, hadirin rahimakumullah, bukan dihapus, diganti. Yang dulu di kitab sebelah kiri, bukankah di kanan kiri kita duduk malaikat-malaikat yang super sensitif? Kata Allah, ma yalfidhu qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kau ucapkan, kau kerjakan, pasti dicatat oleh raqibun atid. Dan dulu pasti yang lebih sibuk sebelah kiri, maksiat, tiada malam tanpa maksiat, tiada hari tanpa maksiat. Jika Anda bertobat dan sisa usia dipakai untuk beramal soleh, apa kata Allah? Yubaddilullah, aku akan ganti. Bukan dihapus, diganti, dipindah kitabnya. Allahu Akbar, Maha Besar Allah, Allahu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya bertobat. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 222, siapa yang dicintai Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta betul sama orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan artinya orang ini dulunya kotor, penuh dengan maksiat, dia taubat, bersih diri, isi dengan amal soleh, insyaallah husnul khatimah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat nomor 20, Allah sebutkan bagaimana supaya kita mengakhiri akhir hayat kita dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Allah pesankan kepada kita, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia hijrah, perbaikan dan perbaikan. Dia perbaiki kehidupan setiap hari. Yang dulu malas ke masjid, tiba-tiba sebelum wafat rajin ke masjid. Ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Jangan jauh-jauh dari masjid. Insyaallah wafat kita enggak jauh dari masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid tidak ada meninggal dunia kecuali pasti a'zamu darajat, kata Allah, aku angkat dia punya derajat.
beriman, hijrah, kemudian bersungguh-sungguh mengisi sisa usianya, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Aku akan angkat dia punya derajat, dan dialah orang-orang yang sukses, husnul khotimah. Tidak mungkin orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah diwafatkan dalam kondisi su'ul khotimah, mustahil. Orang yang diangkat derajat oleh Allah pasti akan dikondisikan dia wafat dalam kondisi terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lagi dalam surat An-Nahl ayat nomor 97, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki atau perempuan, walaupun dulu tukang maksiat tapi sekarang dia beramal soleh dengan hati yang yakin kepada Allah, wa huwa mu'min, dengan dia punya keyakinan pasti diampuni Allah. Apa kata Allah? Aku akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita song-song janji Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai na'udzubillah amal kita yang kita lakukan penutupnya na'udzubillah, jangan sampai wafat dalam kondisi su'ul khotimah, sedang bermaksiat dengan Allah. Sudah cukup masa lalu kita sudah malas ibadah, malas baca Quran. Sekarang sudah saatnya saya di akhir zaman, akan datang di akhir zaman kata Nabi, orang wafat meninggal dalam kondisi tiba-tiba, al-mautu bautatan, mati itu datangnya tiba-tiba, apalagi menjelang akhir-akhir zaman seperti ini. Sampai-sampai begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, Nabi ajarkan satu doa. Riwayat Ibnu Sunni, ini hadis terletak dalam doa hatam Quran, hatmil Quran. Nanti bapak-bapak lihat pulang di rumah, setelah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selesai, di situ ada doa hatmil Quran, hatam Quran. Di paragraf ketiga dari bawah ada satu doa yang diajarkan Nabi untuk kita, hadis riwayat Ibnu Sunni. Apa doa itu? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Ya Allah, jadikan umur saya terbaik di akhirnya ya Allah. Jadikan amal saya terbaik saat penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik, hari saat berjumpa dengan Engkau, Allah. Sungguh sayang dilewatkan doa ini, hadirin. Perbanyak baca doa ini. Kita tidak tahu besok, lusa masih ada kita di sini. Wallahu a'lam. Pekan depan, Jumat depan, wallahu a'lam. Tidak sedikit yang duduk di tempat kita masing-masing di sini. Sudah ada yang lebih dulu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Jangan lalai, hadirin Allah. Bukan tempat kita dunia. Allah banyak dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita. Di antaranya Al-Ankabut ayat 65, Allah sebutkan 64, 65. Allah sebutkan wa ma hadhil hayatid dunya illa lahbun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wahai manusia, kata Allah, dunia ini hanya senda gurau dan permainan, bukan tempat Anda sebenarnya, kata Allah. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Akhirat itu kampung Anda yang asli, kata Allah. Sebentar di dunia, hadirin. Jangan terlena, jangan tiap hari harta, cari duit, cari harta sampai lupa, ditipu dengan dunia. Ma'iyadulillah. Fa aina tazhabun? Mau kemana sih Anda ini, kata Allah? Mau apa? Mau cari kumpul-kumpul harta. Banyak harta ditinggalkan. Kan kurang sehat seperti ini, hadirin Allah. Silakan mencari harta, cintalah dengan harta. Yang tidak boleh ditipu dengan harta, hadirin. Jangan ditipu dengan dunia. Silakan cari harta, perbanyak, perkayalah diri kita. Tapi kata Allah, jangan sampai ada ditipu dengan harta. Sampai-sampai Allah turunkan khusus surat tentang orang ditipu dengan harta ini dunia. Surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah.
Ciri orang ditipu dunia itu 3 kata Allah. Mari sama-sama kita renungkan hadirin. Apakah masuk kita di dalamnya? Orang kalau sudah ditipu dunia pasti celaka akhir hidupnya, pasti hancur. Nauzubillah, neraka jahanam sudah menanti. Siapa dia? Yang pertama kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Orang-orang yang disibukkan dengan jual beli, bisnis, cari harta, cari duit, sibuk mencari harta. Sampai dia nggak sempat kata Allah an dzikrillah, nggak sempat baca Quran di hari itu. Masuk kita di situ? Kita jawab masing-masing. Sudahkah hari ini kita selesai baca surat Al-Kahfi? Hanya 110 ayat. Nggak sempat Pak, sibuk, berarti Anda ditipu oleh dunia. Waliyahzubillah. Baca Quran hadirin Allah, barokah hidup kita. Yang kedua, ciri orang ditipu dunia kata Allah, gara-gara bisnis cari harta sampai nggak sempat sholat tepat waktu di masjid. Azan jam duhur, sholat 2:30, asar 4:30, subuh pepet ke isya, nggak sempat ke masjid, sibuk, ditipu dunia Anda. Orang-orang yang mencari harta tanpa sholat, Allah sudah ancam dengan apa? Allah akan persempit, Allah akan sulitkan hari-harinya, dan rezeki tidak akan mendatangi dia kecuali ditakdirkan oleh Allah. Dan sebaliknya, orang yang mencari harta dunia, dia barengi dengan sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Apa janji Allah? Hadirin, nanti buka surat 20 ayat 132 yang tadi kita baca di awal. Allah sudah berjanji, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dengarkan dengan iman janji Allah ini. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan kau sendiri perbaiki sholatmu kata Allah. Wastabir 'alaiha, sabar Anda mengerjakannya. Yang disebut sabar dalam sholat itu tepat waktu berjamaah di masjid laki-laki. Kalau kau bisa kerjakan itu kata Allah, la nas'aluka rizqa, jangan kau pusing tentang rezekimu kata Allah. Nahnu narzuquk, kami yang akan atur Anda punya rezeki. Kadang kita tidak laksanakan ayat ini hadirin Allah. Sibuk mencari harta, enggak dibarengi sholat. Lelah yang tanpa kesudahan, kemiskinan di pelupuk mata, dan dia tidak akan dapat apapun kecuali ditakdirkan Allah saja. Tapi kalau kau barengi dengan sholat kata Allah, la nas'aluka rizqa, rizkimu aku yang tanggung kata Allah. Asal Anda jaga sholat, keluargamu suruh sholat berjamaah tepat waktu di masjid, rezekimu aku yang atur kata Allah. Ayolah kita jemput hadirin. Ini zaman-zaman sulit, banyak yang mengeluh PHK, kurang pekerjaannya, dipecat dari kerjaan, penghasilannya dan seterusnya. Bagaimana supaya Allah buka rezeki lagi saya Ustaz? Satu ayat ini hadirin. Sholat, perbaiki sholat kita. Selama ini jauh dari masjid ke masjid. Bukan hanya husnul khotimah, kemudahan demi kemudahan kita akan dapatkan. Bahkan kata Nabi SAW, man yata'akhkhara fi shalah, barang siapa yang mengakhirkan sholat, aku akan akhirkan semua urusannya. Alhamdulillah. Jadi kalau banyak pertanyaan, kenapa ya kok nikah saya telat, kok rezeki saya sepertinya telat? Pertanyaannya, Anda ke sholat perlakuan Anda seperti apa? Kalau Anda suka tunda-tunda sholat, bukan kata saya, kata Allah. Disebutkan lagi masih dalam surat Thaha 124, wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Anda jauh dari sholat, Anda nggak pernah baca Quran, siap-siap kata Allah kau akan jalani hidupmu penuh dengan derita, dihimpit dengan masalah. Boleh jadi duitnya banyak, hartanya banyak, tapi hatinya disempitkan oleh Allah, nggak ada ketenangan dalam hati. Ayolah hadirin, kita jemput janji Allah yang ini. Jangan ditipu dengan dunia. Dekatkan hubungan kita dengan Quran, jaga sholat, Allah atur rezeki. Yakinlah itu, hakul yakin. Karena yang berbicara, berfirman bukan makhluk, Allah sang pencipta kita. Ingin urusan gampang, dimudahkan, ditenangkan hati. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang ketiga, ciri orang ditipu dunia dalam surat An-Nur tadi, gara-gara mencari harta
jual beli, bisnis, tapi sudah dapat hasil dia jadi bakhil, pelit, nggak mau keluar zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang ditipu oleh dunia. Untuk itu marilah sama-sama di khutbah yang pertama ini khatib mengajak kita semua, saya pribadi, kita semua, ayo kita perbanyak baca doa yang diajarkan Nabi SAW dalam doa khatam Quran tadi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikan umurku terbaik di akhirnya ya Allah. Jadikan amal terbaik, amal penutup saat saya meninggal ya Allah. Dan jadikan hari terbaik, pilihkan ya Allah hari-hari terbaik saat berjumpa dengan Engkau. InsyaAllah mudah-mudahan jika kita dapat 3 ini Allah, pasti a'zamu darajat, Allah akan angkat kita punya derajat, dan insyaallah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama Allah ampuni sebusuk apapun, seburuk apapun masa lalu kita. Allah tutupi semua aib-aib kita, wabil khusus nanti di padang mahsyar. Dan Allah buka di khalayak ramai. Dan mudah-mudahan sisa usia kita dijadikan Allah menjadi hamba yang semangat untuk mengisi sisa umur kita dengan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, perbanyak baca Quran. Insya Allah husnul khatimah akan menjemput kita insya Allah. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al khaira umurana akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bis sa'adah wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi